pertama ya kita akan bahas bab makhrajul huruf. Nah, kita akan bahas nih dari definisi, maksud, artinya ya, yang dimaksud dengan makhrajul huruf itu apa. Nah, kalau dari segi bahasa ya, makhraj itu jamak dari kata makhraj. Ya, makhraj itu tempat keluar ya. Makhraj itu jamak berarti tempat-tempat keluar. Nah, begitu ya. Huruf juga jamak dari kata harfun, al-harfu ya. Huruf berarti jamak, artinya huruf ya. Berarti makhrajul huruf berarti tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, nanti untuk huruf hijaiyah itu ada memiliki 5 tempat keluar. Ya, 5 tempat. Yang pertama, huruf yang keluarnya dari makhraj al-jauf atau dari rongga tenggorokan, rongga mulut terbuka. Lalu yang kedua, huruf itu ada yang keluar dari halqun, dari halqi ya, makhraj halqi. Dari tenggorokan. Yang ketiga, makhraj dari lisan, lidah. Yang keempat, syafatain, 2 bibir. Yang kelima, al-khayshum, huruf yang keluar dari rongga hidung. Nah, inilah 5 tempat yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ya, secara umum ya huruf itu keluarnya ada di 5 tempat ini. Ada makhraj al-jauf, makhraj al-halqi, makhraj al-lisan, ya, syafatain, 2 bibir, lalu al-khayshum, rongga hidung. Nah, ini 5 tempatnya. Nanti untuk spesifikasi pecahan dari 5 tempat keluar ini nanti ada secara khusus kita bahas. Makhraj al-jauf apa-apa saja hurufnya, makhraj al-halqi apa-apa saja hurufnya, al-lisan juga apa-apa saja hurufnya. Nanti kita akan bahas bedah langsung ketika membahas ayat ini ya, surah Al-Qamar. Ya, ini makhrajul huruf, tempat keluar. Lalu yang kedua, kita akan bahas sifatul huruf. Nah, apa itu sifat? Ya, sifat ini ya karakter ya yang melekat pada huruf atau cara kita mengeluarkan hurufnya. Nah, begini. Mana spidol? Oh, yang ini. Jadi kan kalau makhraj ya tadi, kalau makhrajul huruf contoh misal ya. Misalkan huruf ain ya. Ain sama hamzah. Ya. Nah, ketika kita melafalkan mengucapkan huruf ain, hamzah, ini kan sering terjadi kesalahan, bener ya? Ini silau ya. Kita coba ganti tempat. Nah, coba nih antara huruf ain ya sama hamzah. Nih, ini 2 huruf yang sering terjadi kesalahan atau sering tertukar. Contoh misal di lafal ta'awudz. Ketika kita membaca lafal ta'awudz, ya itu sering tertukar huruf ain ke hamzah. A'udzu. Coba ya, benar tidak? Huruf ain dengan hamzah ini memang sering tertukar ya. Ya, contoh a'udzu. Nah, ini yang membuat dia sering tertukar karena kita kurang tepat ya mengeluarkan hurufnya. Nah, ini makhraj, tempat keluar. Itu ya. Nah, nanti yang membedakan dia dengan sifat, karakter itu cara mengeluarkan. Nah, ternyata huruf ain cara mengeluarkannya dia mengalir. Oh, ternyata huruf hamzah ini tertahan. Ya, contoh misalkan di kalimat nih, perhatikan. Na'budu. Tuh. Cara mengeluarkan huruf ain tadi apa? Mengalir. Berarti ada aliran suaranya. Na'budu. 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 Oke? Nah, kalau hamzah tadi apa? Tertahan. Na'budu. Na'budu. Nah, inilah yang disebut dengan karakter. Ya, karakter itu cara mengeluarkan. Ya, jadi ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita sudah paham karakternya, kita sudah paham makhrajnya dari mana tempat keluarnya, insyaallah ketika kita membaca Al-Qur'an, hurufnya itu tidak akan tertukar lagi. Jadi, insyaallah bacaan kita pun akan semakin sempurna dan baik sesuai makhrajnya, sesuai sifatnya. Nah, begitu ya. Oke, mungkin bisa difahami ya. Ini perbedaan antara makhrajul huruf dan sifatul huruf. Berarti apa simpelnya? Makhraj itu tempat keluar, sifat itu cara mengeluarkan. Gitu ya. Oke, baik. Ini udah ada sekitar 100 orang yang menonton, yang melihat. Silakan ya teman-teman yang baru bergabung, yang baru masuk ya, di room live kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum itu mungkin teman-teman ada yang baru lihat ya, baru ketemu berandanya ataupun baru lihat live-nya. Ini saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Wahyu. Ya, jadi insyaallah di akun saya ini ya, kita fokus untuk
mempelajari materi tahsin Al-Quran ya. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajul huruf dan sifat-sifatnya. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung, baru-baru banget bergabung, silahkan klik tombol plus yang ada di atas ya. Silahkan teman-teman follow akun saya agar nanti teman-teman mendapatkan notifikasi pembelajaran tahsin ya, live kita yang rutin insya Allah kita laksanakan setiap pagi jam 8 ya. Silahkan banget teman-teman klik tombol plus yang ada di atas. Lalu jangan lupa diklik tombol share yang ada di bawah ya, dikirim, di share ke grupnya teman-teman masing-masing, ke teman sahabatnya, keluarganya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa lebih membawa manfaat dan keberkahan, gitu ya. Oke, jazakumullah khairan ya semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Oke, bisa difahami ya di sini ya. Tadi kalau huruf ain itu cara mengeluarkannya dia harus mengalir, kalau hamzah itu dia harus tertahan ya. Na'budu, na'budu, jangan budu. Nah, ini sudah salah ya, tidak sesuai dengan haknya huruf yang kita bahas, gitu ya. Oke, baik. Mungkin sudah paham ini perbedaan antara makhrajul huruf dan sifatul huruf. Oke, lalu yang ketiga, nah pembahasan yang ketiga yaitu pembahasan tentang itmamul harakat ya, penyempurnaan harakat. Oke, nah harokat itu ada 3 ya. Ada harokat fathah, kasroh, dhammah. Nah di sini ada caranya ya, menyempurnakan huruf-huruf tersebut, menyempurnakan harokat-harokat itu. Nah bagaimana caranya? Nah ketika huruf, ya ini nanti kita bahas ya. Ketika hurufnya nanti berharokat kasroh, ya perlu kita sempurnakan dengan menurunkan rahang. I, ya. Banyak contohnya ya. Misalkan di lafal basmalah. Bismillahi. Jadi dia rahangnya turun, vokalnya i sempurna. Jangan sampai miring. Jangan bismillah, bismillah. Nah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, jangan bismi. Ya, itu. Cara yang pertama ketika hurufnya berharakat kasroh, maka kita sempurnakan dengan menurunkan rahang vokalnya i sempurna. Bismillahi. Nah, lalu yang kedua, ketika hurufnya berharakat fathah, nah ya, fathah berarti dengan membuka mulut. A'u, fathahnya mutawassit. Artinya apa? Hurufnya itu dia fathahnya pertengahan, tidak terlalu lebar membuka mulut atau kurang. Nah, kalau terlalu lebar dia nanti malah justru hurufnya rentan ke bunyi huruf tebal. A'u. Nah, dan tidak miring itu kurang bukaan mulut kita. Nah, tetapi apa? Mutawassit saja, standar. A'udzu billahi. Nah, gitu ya. Itu cara menyempurnakan harokat ya yang fathah. Lalu yang ketiga ada harokat apa? Ada harokat dhammah. Ya, dhammah berarti huruf-huruf yang berharakat dhammah maka kita perlu sempurnakan dengan memonyongkan mulut. A'u. Nah, ini dhammah. Ya, ini sempurna. Dhammah. Ya, misalkan apa? Oh, tidak ada. Ini was-sa'atu. Nah, ya. Jangan tidak disempurnakan mencucunya, monyongnya. Jangan wasa'atu tapi a'udzu. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan dari 3 materi utama nanti yang akan kita bahas. Baik ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa difahami. Baik, teman-teman yang sudah bergabung ya. Nah, ini masyaallah nih, jazakumullah khairan. Ini coba kita isi daftar hadir nih. Saya pengen tahu nih teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, ini dari mana saja, coba teman-teman tulis kolom komentar ya. Nanti teman-teman yang sudah menuliskan di kolom komentar ya. Untuk yang lain yang sudah menonton bisa follow ya teman-teman kita yang sudah memperkenalkan diri dan menuliskan domisilinya dari mana. Nah, kita bisa saling kenal, insyaallah kita bisa menjalin silaturahim. Ya, walaupun kita hanya menggunakan media sosial online seperti ini, insyaallah ya silaturahim kita pun bisa tetap terjalin dengan baik. Tuh ya, ada yang dari
eh Banyuwangi Ibu Risma tuh ya, Ibu Nina Medan, Ibu Tri Tangerang ya, Bu Mala Jakarta Timur, Bunda Bekasi ya, Ampriyati. Assalamualaikum Ustadz, Bekasi hadir, Masya Allah ya, Wangsa Tirta. Assalamualaikum Ustadz, Klaten Jateng ya, Masya Allah. Dari Ngawi. Insya Allah ya, luar biasa ya. Nah, ini teman-teman yang sudah menuliskan daftar hadir nanti bisa saling mengikuti, saling follow ya. Insya Allah ini bisa menjadi wasilah silaturahim kita, insya Allah ya. Bismillah, salah hadir ya, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, kita mulai ya. Nah, ini kita mulai dulu. Coba kita hapuskan dulu yang bawahnya ya, biar enak pembahasannya. Baik. Sebelum kita mulai ya, silakan ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan boleh ya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait materi yang 3 tadi atau di luar itu boleh ya, mungkin materi-materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Oke, baik ya, cukup ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillah ya. Kita bacakan dulu ya. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Oke. Di sini kita bahas yang pertama diawali dengan huruf hamzah ya. Dan ya, mana spidol saya nih? Spidol merah. Nah, coba teman-teman, di awal ini, nah ini hamzah atau alif, ya, ini hamzah atau alif. Nah, ini berharokat kasroh, ya. Jadi perbedaan ya antara huruf hamzah dan alif, ya. Kalau hamzah itu dia huruf yang menerima harokat a, i, u. Nah, itu namanya hamzah, ya. Tapi kalau alif dia tidak menerima harokat, dia harus ada harokat fathah sebelumnya yang dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada harokat fathah sebelumnya. Nah, ini maka disebut dengan hamzah. Nah, ini berharokat kasroh ya, i. Nah, itu tadi penyempurnaan harokat. Terkadang kalau kita nggak hati-hati, ini hurufnya dia akan biasanya suka miring bunyinya, eko. Jadi miring bunyi ke huruf eko tero, jangan. Tapi vokalnya i, sempurnakan ya bunyinya dengan menurunkan rahang, vokalnya i. Nah, ketemu huruf qaf. Nah, ya huruf qaf ini qalqalah iqtaro. Nah, ingat di sini huruf qalqalah qad bujadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan huruf qalqalah ada 2 ya. Vokal cara membunyikan huruf qalqalah itu ada 2. Yang pertama huruf qaf dan ta, ini vokalnya o, ba, jim, dal ini vokalnya e. Nah, biasanya yang menjadi persoalan di sini huruf qaf qalqalah sughra yang ada di sini ini suka tertukar hurufnya atau vokal ketebalan huruf qafnya kurang tepat. Contoh, yuk, siapa yang masih sering membacanya seperti ini? Iqtaroba, iqtaroba. Hati-hati. Ya, kenapa? Kalau kita bahas ya, teman-teman. Coba kita turunkan di sini ya. Tuh, turunkan pembahasannya di sini. Huruf qaf dan kaf. Oh, silau ya. Coba kita geser. Maaf ya, ini kalau kita nggak pakai lighting dia nggak terang soalnya. Nih, kalau kita turunkan, kenapa dia suka sering terjadi kesalahan? Ya, sering terjadi kesalahan baca atau sering tertukar dengan huruf kaf, iqtaroba. Nah, ini kenapa? Karena memang huruf qaf dan kaf ini makhrajnya sangat berdekatan. Oke, coba kita bahas. Ya, kita bahas makhrajnya dulu. Ya, biar nanti nggak tertukar bagaimana cara membacanya ya. Jadi cara membacanya itu karena qaf ini
huruf tebal, maka vokalnya dia O. Iqo, iqtaroba, iqtarobatis sa'atu. Oke ya. Yang pertama, huruf qaf. Coba kalau teman-teman lihat, sini makhrajnya huruf qaf. Itu ya, keluarnya dari pangkal. Nih. Jadi lidah itu ada 4 ya bagiannya. Nah, yang sudah kita pelajari tadi, jadi makhraj itu ada yang keluar dari huruf itu, ada yang keluar dari bagian lidah. Nah, bagian lidah ini nanti kita bagi menjadi 4. Contoh nih. Ini ilustrasinya pakai tangan ya. Ini ujung ya, torful lisan, wastul lisan, tengah, aqsal lisan, pangkal, lalu yang terakhir hafatul lisan, sisi pinggir. Nah, huruf qaf keluarnya dari bagian pangkal. Nih, aqsal lisan. Nah, menyentuhnya ke langit-langit lunak dan keras sekaligus. Nah, ya. Enggak, mohon maaf. Kalau qaf itu dia pangkal lidah paling belakang yang menyentuh ke langit-langit lunak. Nah, sedangkan huruf kaf ini sedikit ke depan daripada huruf qaf, menyentuh ke langit-langit lunak dan keras sekaligus. Nah, oke, itu. Jadi qaf ini lebih kuat bunyinya. Alqo, alqo. Jadi pangkal lidahnya menyentuh ke langit-langit lunak. Nah, sedangkan kaf ini agak ke depan daripada huruf qaf, menyentuhnya ke langit-langit lunak dan keras. Ak, ak, ak. Nah, ya. Dari segi karakter, nah ini juga akan berbeda nanti. Kalau huruf qaf dia tidak ada karakter hamesnya. Kalau kaf itu ada suara hamesnya. Ak, ak. Kalau qaf tidak ada. Alqo, alqo. Nah, begitu ya. Oke, jelas ya. Nah, jadi di sini qalqalahnya dengan vokal tebal O. Nah, jangan ike, tapi iqo, iqtaro, iqo. Nah, oke, baik ya, paham ya. Sekarang coba kita latihan huruf qaf. Cara latihan makhraj itu bagaimana? Disukunkan dan ditasdidkan. Kita tulis formatnya seperti ini. Q, qi, qu, aqo, iqo, uqo. Oke ya, ini. Nanti teman-teman bisa diubah. Apapun hurufnya nanti formatnya seperti ini. Cara latihannya. Lalu yang terakhir ditasdidkan. Aqo, iqi, uqu. Oke ya. Nah, latihannya seperti ini. Oke, sekarang kita latih ya. Ko ya. Tepatkan pada makhrajnya, berada di pangkal lidah, bagian belakang menyentuh ke langit-langit lunak. Ko, qi, qu, alqo, iqo, uqo, alqo, iqi, uqu. Nah, iqtaro, bukan iktaro. Nah, oke ya. Oke, insyaallah nanti teman-teman bisa praktekkan ini dengan format seperti ini. Berharokat, sukun, tasdid. Oke, baik. Lanjut. Ta. Nah, huruf ta. Coba ya. Iqota, ta. Nah, huruf ta, oke. Dia punya karakter yang disebut dengan sifat hamas. Nah, pertanyaannya, beda tidak ketika melafalkan huruf ta yang berharokat dengan yang sukun? Nah, oke. Kalau kita turunkan ya, ini coba tak. Kalau kita turunkan sifatnya, ini kelihatan di sini ya. 1 ya. Nanti saya hapus di sini tapi kita terus dulu. 1. Kalau kita turunkan sifat huruf-huruf ta apa saja coba ya. Pertama ada sifat hamas. Apa hurufnya? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, ini ada huruf hamas. Oke, nanti kita bahas cara membacanya. 2. Huruf ta ya, ada sifat apa?
Ajid qatin bakat. Berarti syiddah. Oke, ketiga istifal. Oke, nanti teman-teman bisa sambil menghafalkan ya. Ini penting banget nih. Yang keempat infitah. Kelima firra min lubin. Berarti dia ismat. Oke, dah, coba. Teman-teman lihat di sini dia ada karakter yang disebut dengan hamas. Hamas itu mengeluarkan nafas. Nah, hamasnya si huruf ta ketika dia hurufnya berharokat. Nah, ini kadar hamasnya. Hamas itu artinya apa? Mengeluarkan nafas. Nah, percikan nafasnya itu dia tidak terlalu kuat ketika dia berharokat fathah. Nah, berbeda halnya ketika dia berharokat sukun. Nah, Nah, dan yang menjadi catatan pentingnya di sini, ketika huruf taknya berharakat sukun, dia yang keluar itu nafas, bukan suara. Percikan nafas ya. Kalau suara dia akan berubah nanti hurufnya. Contoh misalkan at, tabat, tabat. Nah, jangan tabat yada, tapi tabat, tabat, tabat. Nah, jadi angin yang ada percikan nafasnya di situ. Nah, itu yang disebut dengan sifat hamas di huruf ta. Oke, kalau syiddah, syiddah itu suaranya tertahan, ya. Tertahan artinya apa? Dia tidak ada aliran suara. Berbeda halnya kalau kita lihat huruf ini ya. Huruf sin, misal di sini kelihatan ya. Nah, ini, misalkan bismi. Tuh, ketika ada huruf sin, ya, perbedaan ini, ya, perbedaan antara syiddah suara yang tertahan dan suara yang tidak tertahan itu di aliran suaranya. Nah, ketika dia sifatnya syiddah, dia tidak akan ada aliran suara yang mengalir di situ. Dia seketika terhenti, langsung tertahan. Coba bisa nggak kita panjangkan nafasnya di situ? Tidak bisa. Kalau sin bisa pasti. Selagi kita memiliki nafas panjang, ya, ini pasti hurufnya bisa terus dialirkan. Nah, tapi kalau tak udah terhenti seketika. Itulah yang disebut dengan sifat syiddah. Istifal dia tipis ya, jangan nah, tapi ilqota. Nah, infitah ya juga sama, terhamparnya lidah. Ismat. Nah, ini ismat ini di beberapa buku tajwid memang ada yang menuliskan sifat izlaq dan ismat, ada yang tidak. Nah, tapi kita bahas saja enggak apa-apa karena memang ini berkaitan dengan ilmu shorof ya, ilmu shorof nanti. Karena ini memang lahjah, logat orang-orang Arab itu, kalau yang izlaq itu mudah bagi mereka melafalkannya, kalau ismat itu sulit bagi mereka untuk melafalkannya. Tapi enggak apa-apa, kita bahas saja. Tapi ini di beberapa buku memang ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ini kita tulis saja ya untuk pengetahuan. Oke, jadi itu. Jadi huruf taknya berharakat fathah maka dibaca tipis. Iqo ta, jangan iqo ta, jangan berlebihan hamasnya, jangan takalluf ya, secukupnya saja. Iqo tarobatis. Nah, oke, baik. Nah, lalu masuk ke huruf ra yang berharakat fathah. Coba ya, huruf ra tafkhim. Nah, ini sudah kita bahas ya. Jadi salah satu huruf, coba pertanyaan saya, huruf ra ya, teman-teman yang nonton video ini, huruf ra itu termasuk huruf tebal atau tipis? Nah, coba tulis di kolom komentar ya. Ayo, teman-teman, kira-kira huruf ra ya ini termasuk huruf tebal atau tipis? Nah, coba nih, saya pengen tahu nih. Nih, ada yang nulis, ada yang tebal, ada yang tipis. Tebal dan tipis. Nah, oke, menarik ya. Nah, itu dia. Nih, coba perhatikan ya, huruf ra. Ya, yang saya tanya bukan huruf ra yang di sini ya. Huruf ra-nya itu ya, dia huruf tebal atau tipis? Nah, oke, baik. Ini kita bahas ya. Nah, huruf ra ya, sekarang saya tuliskan ini. Saya tuliskan ini huruf apa? Coba teman-teman tebak ya. Ini yang saya tulis ini adalah huruf apa?
Ayo, nah ini. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Atau yang ini. Coba, atau ini saya hapus dulu deh. Atau ini, satu lagi. Coba tebak. Yang termasuk dari huruf tebal, fahassahu syakhsun sakat atau khussadagtin kil. Coba. Yang pertama apa yang kedua? Nah, ini ya. Jadi untuk huruf tebal ya, coba diperhatikan di sini. Huruf tebal itu cuman ada 7 saja. Nah, ini. Khussadagtin kil. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, huruf ra tidak termasuk. Jadi, ya, kalau pertanyaannya huruf ra itu termasuk huruf tebal atau tipis, maka jawabannya dia adalah huruf tipis. Nah, ya. Oke, sampai di sini berarti huruf ra dia adalah huruf tipis karena memang tidak termasuk daripada huruf tebal. Nah, terus ini bagaimana cara membacanya? Nah, huruf ra itu nanti dia tergantung dengan harokat yang menyertainya. Ya, tergantung kondisinya. Nah, karena huruf ra itu nanti akan 3 ya. Ya, akan 3 kondisi cara membacanya. Yang pertama, huruf ra yang dia dibaca tebal, huruf ra yang dibaca tipis, lalu huruf ra yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Kapan saja kondisinya? Nah, itu pembahasannya memang cukup panjang. Jadi secara umum biasanya huruf ra yang dibaca tebal itu ketika hurufnya berharokat fathah dan dhammah. Nah, ya. Lalu kalau yang dia berharokat kasroh maka dia dibaca tipis. Nah, kapan dia dibaca boleh tebal dan boleh tipis? Nah, itu nanti ada 2 kondisi. Jadi yang dibaca tebal itu ada 6, yang dibaca tipis itu ada 4, yang boleh dibaca tebal dan tipis itu ada 2. Tapi secara umum kalau huruf ra-nya berharakat fathah dan dhammah maka dia baca tafkhim, kalau dia berharakat kasrah maka dibaca tarqiq. Maka ini dibaca tafkhim. Caranya sama dengan 7 huruf ini dengan mengangkat pangkal lidah. Mengangkat pangkal lidah. Oke, nah, ro, ya, jangan ra, tapi ro, ro, iqtaru, ro. Nah, jadi bukan hanya ujung lidah yang naik, tapi dua-duanya, ujung sama pangkal lidahnya. Ro, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Nah, itu diangkat pangkal lidahnya. Oke ya. Oke. Coba kita bahas ya. Makhrajnya dari mana? Huruf ra. Iqtaru. Ya. Ya, huruf ra itu makhrajnya dari ujung lidah ya. Tarful lisan. Ujung lidah naik ke langit-langit. Nah, lalu kalau karakter, nah ini menarik nih. Kalau karakter huruf ra itu salah satu huruf ya. Ini huruf yang paling banyak sifatnya. Ya. Jadi sifat itu sebenarnya hak ya. Hak setiap huruf itu harus kita berikan. Oh, si huruf ra misalkan. Karakter sifatnya dia ada 7. Nah, itulah hak dia yang harus kita berikan. Jangan sampai nanti salah satu hurufnya tidak tidak terpenuhi. Nah, makanya kita perlu kaji ya. Pertama, sifat huruf ra. Hamas atau jahar. Ya, hamas itu tadi hurufnya apa? Fahatsahu syakhsun sakat. Berarti huruf ra dia tidak mengeluarkan nafas. Artinya dia sifatnya jahar. Oke. Yang kedua, syiddah, rakhawah atau tawassud. Syiddah hurufnya ajid, uqatin, bakat.
rokhawah berarti sisanya, terus tawassut lin Umar. Nah, berarti huruf ra masuknya ke tawassut bukan rokhawah. Nah, bainiyah atau tawassut ya. Oke, yang ketiga. Nah, coba ketiga. Isti'la atau istifal. Tadi sudah kita bahas ya. Isti'la mana hurufnya? Khusadagtin kil. Berarti huruf ra dia istifal. Nah, dia masuk kategori tipis. Bukan tebal, istifal nih. Nah, tipis. Lalu yang kelima infitah. Keenam apa? Firra min nubin. Ada, berarti izlaq. 6 apa? Takrir. Ujung lidah bergetar. 7 inhiraf. Oke, coba teman-teman. Ini sudah ada ini ya. Sudah ada yang meresum nih. Teman-teman nanti ini ya, bisa screenshot aja itu yang sudah diresum ya. Nah, ada sifat jahar, tawassud, istifal, infitah, izlaq, takrir sama inhiraf. Oke, nah coba kita bahas ya. Jahar. Nah, tadi hamas itu apa hurufnya? Huruf-huruf yang mengeluarkan nafas. Fahathahu syakhsun sakat. Ya, itu huruf-huruf hamas. Berarti selain daripada fahathahu syakhsun sakat, berarti itu hurufnya yang tidak mengeluarkan nafas. Berarti ra ini tidak mengeluarkan nafas. Ro, tidak ada percikan nafas yang menyentuh di telapak tangan kalau kita meletakkan seperti ini. Ya, selain daripada huruf fahathahu ya. Berarti dia harusnya tidak ada percikan nafas yang menyentuh di telapak tangan kita. Ro, ri, ru, erro, erro, irri, uru. Oke. Ini jar. Lalu sifat yang kedua tawassud. Nah, tawassud berarti apa? Dia ada aliran suara tetapi sedikit. Oke, sekarang mungkin kita bahas ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Apa sih maksud dengan tawassud? Apa sih yang dimaksud dengan rokhawah? Apa yang dimaksud dengan syiddah? Nah, nggak apa-apa kita bahas. Jadi teman-teman pun nanti yang sudah pernah belajar, nggak apa-apa, ini bisa menjadi wasilah kita untuk mengulang-ulang materi agar semakin kokoh ya pemahaman kita terkait materi tahsin Al-Quran, makhraj dan sifat. Oke, jadi tawassud itu ya kalau kita ilustrasikan gini, nanti dia ada yang disebut dengan sifat ya. Sifat yang kedua itu ada sifat syiddah, ada sifat rokhawah, ada tawassud. Oke. Belum belajar Ustadz? Ya, enggak apa-apa. Makanya kita di sini kita samaratakan saja ya. Jadi kita samaratakan, kita belajarnya memang betul-betul dari awal, dari dasar. Yang belum pernah belajar, semoga ini bisa menjadi pembelajaran baru ya, sehingga kita bisa pelan-pelan memperbaiki bacaan. Untuk yang sudah pernah belajar pun insya Allah ini menjadi wasilah kita untuk mengulang materi, memurajaah, agar apa? Semakin kuat pemahaman kita dan praktek kita membaca dengan baik dan benar. Oke ya. Nah, ada sifat syiddah, ada sifat rokhwah, ada tawassud. Nah, itu ya. Pertama, syiddah ya. Syiddah itu suara tertahan. Oke, syiddah itu artinya suara tertahan. Hurufnya ada berapa ini? Kalau kita tulis ya. Syiddah itu ajid, qatin, bakat. Nih, ini huruf-huruf syiddah. Ya. Saya tulis ya. Nanti teman-teman, soalnya nanti saya akan hapus ya. Jadi teman-teman boleh langsung di screenshot ya huruf-hurufnya. Nih. Jadi apa sih yang membedakan? Nah, ajid, qatin, bakat ini adalah huruf syiddah, suara tertahan ya. Syiddah. Nih, saya tulis. Tertahan. Nah, maksudnya gimana? Coba. Kalau kita baca salah satu huruf di sini, ya. Tuh, nih ya, di screenshot ya. Nih, kalau kita baca salah satu huruf di sini, dia tidak akan ada suara yang mengalir. Dia pasti akan tertahan, terhenti, habis suaranya. Contoh, apa? Hamzah saja. Coba. Ya, hamzah yang berharokat, yang sukun, ya, yang tasdid kita baca. A, I, U. A, I,
u, a, i, u. Ya. Habis tidak suaranya, tertahan ya. Jadi coba tertahan dia, karena apa? Karena dia tadi sifatnya syiddah. Nggak bisa kita alirkan suaranya, nggak bisa kita bunyikan suaranya apa itu terlepas, nggak bisa. Kenapa? Karena dia sifatnya syiddah. Nah, kayak nah nanti ada satu lagi sifat, ya kan, syiddah lawannya apa? Rokhwah, mengalir. Nah, tapi di pertengahan itu ada satu sifat yang disebut dengan di mana nulisnya nih? Sini aja ya, Lin Umar ya, saya tulis. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nih, Lin Umar. Oke. Nih, coba perhatikan di sini. Nah, tadi syiddah lawannya rokhwah ya. Kalau syiddah itu tertahan, kalau rokhwah itu mengalir. Ya, mengalir sempurna. Nah, di tengah-tengah antara dua sifat ini ada yang disebut dengan tawasud. Oke, itu. Nah, huruf ra masuknya ke tawasud. Ini dia. Ya, masuknya ke tawasud. Rokhwah itu suaranya mengalir sempurna, tawasud dia ada alirannya tetapi sedikit. Pertengahan, tawasud itu artinya pertengahan. Nah, gitu ya. Oke, ilustrasinya gini, contoh ya, biar mudah. Biar mudah gini. Ini misalkan aliran suara ya. Nah, ini aliran suara. Ujung ke ujung ini yang aliran suaranya sempurna. Ya. Ujung ke ujung ini aliran suara yang sempurna. Contoh kita ambil huruf sin, ya, lafal basmalah. Kita bacakan nih. Ilustrasinya seperti ini. Sempurna ini dari ujung ke ujung sempurna bunyinya. Alirannya. Gimana nih? Nah, bismillahi. Nah, kalau huruf yang tawassud berarti dia pertengahan, berarti setengah dari aliran si rokhwah tadi. Contoh di kalimat na'budu ya. Coba. Na'budu, bukan na'budu. Itu yang membedakan antara sifat tawassud dan rokhwah. Oke? Paham ya? Jadi huruf ro di sini nanti karakter sifatnya dia tawassud. Rokhwah ada alirannya tapi sedikit saja. Tidak tertahan juga seperti ajid qatin bakat. Tapi dia mengalir sedikit. Oke, insyaallah itu. Silakan di screenshot ya. Ini mau saya hapus. Karena papan tulisnya terbatas juga, terus ada silau-silaunya ini. Gimana ini? Dah, enggak apa-apa nih. Coba silakan. Screenshot ya. Tuh. Nah, screenshot dulu. Oke ya, udah. Nah, oke, alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Oke, baik. Kita lanjut. Berarti huruf ra-nya nanti tawassud. Lalu istifal, ya, istifal berarti lidahnya turun, ya. Turun berarti tipis, ya. Karena dia bukan isti'la. Lawan dari isti'la, ya, pangkal lidahnya naik, dia istifal berarti lidahnya turun. Infitah, ya, terhamparnya lidah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ya. Tidak semua huruf istifal itu dia infitah, tapi semua huruf infitah sudah pasti istifal. Nah, ya. Oke. Dia tidak semua huruf istifal itu infitah, tapi semua huruf infitah sudah pasti istifal. Kenapa seperti itu? Nah, karena nanti ada beberapa huruf di sini yang masuk kategori infitah tetapi dia diambil dari huruf isti'la. Ini menarik nih, coba teman-teman. Ya. Lihat di sini. Yang saya lingkari ya, ada huruf ghain, ada huruf qaf, ada huruf kha. Nah, oke ya. Nah, huruf ghain, kha sama qaf ini ya, ketika dia berharokat kasroh nanti, nih ya, berharokat kasroh, dia kadar tebalnya berkurang. Oke, dia kadar tebalnya berkurang. Huruf kha itu dia tidak dibaca khui, tetapi khi.
Nah, berbeda halnya kalau huruf sod, dot, to sama vo. Kalau sod ketika berharakat kasroh, maka dia dibacanya sli, so, sli, sli. Nah, vo juga vo, li, li. Nah, to, tri. Nah, kalau ghin, kho enggak. Gho bukan gui, tetapi ri, ri. Nah, bukan tidak tebal, tetapi kadar tebalnya yang berkurang. Nah, itu ya. Begitu. Oke, lalu izlaq. Kalau izlaq apa? Artinya dia huruf-hurufnya itu mudah diucapkan bagi vokal-vokal orang Arab. Takrir artinya apa? Ujung lidah bergetar. R, R, coba nih. Nah, R, R. Jangan sampai kita membacanya itu tanpa ada getaran ujung lidahnya. Jangan R, 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 Ar-Rah, Ar-Rahmani. Jangan. Harus ada ujung lidahnya harus bergetar. Kenapa? Karena dia masuk dari karakter si huruf ra. Nah, tidak ada sifat yang lain, tidak ada huruf lain yang memiliki karakter takrir. Hanya huruf ra saja. Maka wajib digetarkan ujung lidahnya. Tapi tidak boleh takalluf, jangan berlebihan. Ar Ar-Rahmanir Nir Nir-Rahim. Nah, gitu ya. Lalu yang terakhir, dia memiliki sifat al-inhiraf. Artinya apa? Inhiraf itu artinya suara membelok. Ayo teman-teman yang sambil menonton ya, sambil tap layar ya. Kenapa kalau di TikTok live ini kita harus sambil tap layar? Karena itulah wasilah kita ya untuk beramal jariah. Ya, semakin kita banyak mentap layar, nanti video kita itu dideteksi ya oleh TikToknya live yang interaktif, aktif penontonnya. Sehingga apa? Sehingga TikTok ini nanti ngepush ya, memperluas tayangan live kita. Berarti semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari pembelajaran kita. Nah, gitu. Jadi teman-teman sambil nonton sambil tap layar. Oke ya. Teman-teman yang baru gabung di room live saya bisa klik tombol plus yang ada di atas, di follow akun saya agar nanti teman-teman dapat notif kapan kita belajar tahsinnya. Nah, kalau ada video-video terbaru, video-video pendek, nanti teman-teman bisa tonton dan di-save videonya. Oke, jangan lupa di klik tombol plus ya, di follow dulu. Insyaallah bermanfaat. Oke ya, seperti itu. Ada pertanyaan tadi nih. Jelaskan bab inhiraf lebih mendalam. Ya, habis ini kita jelaskan. Karena kita belum bahas. Nah. Oke, nah kita bahas al-inhiraf. Ya, oke. Coba teman-teman ada yang punya istilah nggak selain yang saya sebutkan? Kalau inhiraf kita istilahkan sebagai suara membelok. Mungkin ada istilah-istilah lain. Soalnya saya pernah dengar ada beberapa istilah mungkin. Ya, coba teman-teman kalau ada istilah lain dari kata suara membelok, coba boleh tulis di kolom komentar. Ayo, tulis di kolom komentar. Yang punya istilah lain dari kalimat suara membelok. Tulis di kolom komentar. Oke, ini ada Ibu Rismawati, suara miring, oke boleh. Ada lagi, cadel, wah beda. Kalau cadel nanti, ya. Condong, condong, ya boleh kalau condong. Suara menikung, boleh menikung, boleh. Miring Ustadz menyimpang, nah itu ya. Jadi apapun bahasanya boleh ya. Jadi yang dimaksud di sini suara membelok, begini. Ya, kalau kita lihat dari hurufnya, ya, huruf inhiraf itu ada dua ya. Ada huruf lam sama ro. Ya, huruf sifat inhiraf itu ada dua hurufnya, huruf lam dan ro. Nah, kenapa dia disebut dengan sifat al-inhiraf? Karena ya, kita lihat dari segi makhrajnya. Oke. Huruf ro coba. Makhrajnya dari ujung lidah naik ke langit-langit ya. R R R R L Alla Ili. Nah, ujung lidah yang naik ke langit-langit itulah yang membuat si bunyi huruf lamnya dia membelok ke sisi kiri dan kanan lidah. Kenapa? Karena terhalang oleh ujung lidah yang naik ke langit-langit tadi. Ya, gitu ya. Dia akhirnya apa? Suaranya membelok. Nih, dari sisi kiri kanan. Alla
alhamdu alhamdulillahi rabbil sama huruf ro juga ar-roh ar-rahmanir rahim. Jadi dia suaranya itu membelok. Kenapa? Karena ujung lidahnya tadi naik ke langit-langit sehingga suaranya tidak bisa keluar dari depan. Akhirnya membelok dari sisi kiri dan kanan lidah. Suara terkepung, boleh. Ya, gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat al-inhiraf. Maka ini perlu kita catat ya, teman-teman. Huruf ra itu dia punya 7 nih karakternya. Oke, jangan sampai nanti ketika kita membaca jaharnya sudah ada, tawassutnya ada, istifal infitahnya ada, idzaq ada, tapi getaran ujung lidahnya tidak ada. Nah, berarti kita masih kurang sepenuhnya memberikan hak si huruf ra ketika membaca Al-Qur'an. Maka kita perlu perhatikan semua huruf hijaiyah itu dia pasti ya minimal dia memiliki 5 sifat. Apapun hurufnya pasti memiliki 5 sifat, 5 karakter yang harus kita penuhi haknya. Nah, di luar itu makanya nanti sifat huruf itu ada dibagi 2. Ada yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan ada 5. Nah, yang tidak memiliki lawan itu ada sekitar 7. Nah, jadi nggak semua huruf itu yang memiliki sifat yang tidak memiliki lawan, tapi yang memiliki lawan sudah pasti. Maka huruf ini nanti pasti memiliki 5 hak sifat yang perlu kita penuhi, yang perlu kita berikan ketika membaca Al-Qur'an. Salah satu contohnya huruf ra ini. Nah, yang memiliki lawan ada 5, jahar, tawassut, istifal, infitah, idzaq. Yang tidak memiliki lawan ada 2, takrir sama inhiraf. Oke, baik ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Huruf ra sampai di sini bisa difahami ya. Ya, kira-kira teman-teman sudah bisa difahami ya hurufnya. Alhamdulillah. Apa ini? Tawassut. Isti'la apa? Oh, iya. Mungkin ada yang baru bergabung ya. Fahim tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau paham. Oke, kita lanjut. Iqtaro, taro ra-nya tafkhim tebal ya. Batissa. Nah, huruf ba fathah. Ba, bi, bu. Nah, ini coba kita bahas ya. Pertama kita Pertama kita lihat harakatnya dulu ya. Huruf ba-nya berharakat fathah. Apa artinya? Tadi cara menyempurnakan huruf yang berharakat fathah dengan membuka mulut ya, fathah mutawassit ya, fathah mutawassit. Mutawassit itu artinya fathah pertengahan. Jadi bunyi vokal a itu nggak boleh terlampau membuka mulut atau kurang bukaan mulut kita. Nah, kalau terlampau buka mulut contohnya gini, ba 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 bukan ya. Kalau kurang seperti ini, b b jangan. Vokal e tapi mutawassit pertengahan netral. Iqtaraba ba oke ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini karakter huruf ba ini salah satunya ada sifat apa? Ada qalqalah ya. Qalqalah. Coba. Huruf qalqalah tadi sudah kita tulis ya. Huruf ba itu dia pantulan huruf qalqalah itu dia lembut saja ya. Misalkan apa? Apa ya? Ba itu apa contohnya? Kalau huruf ba yang sukun. Enggak. Teman-teman ada contoh coba ya, contoh huruf ba ya, huruf ba yang sukun. Yang jelas huruf qalqalah itu dia pantulannya lembut ya. Pantulannya lembut saja. Ab, aj. Misalkan qul huwallahu ahad. Khalaqanal i, jangan khalaqnal i. Nah, enggak. Ya, jadi disambungkan hurufnya dialirkan lalu lembut saja pantulannya. Ab, aj, ad, alqo. Begitu ya. Oke, lalu T-nya
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau itu harus ditekan karena dia masuknya ke qalqalah itu ada tiga ya. Nah, ini perlu coba. Qalqalah itu ada tiga, ada qalqalah sughra, kubra, sama akbar. Ya. Nah, kalau yang akbar ya, itu kan superlatif ya. Jadi kalau di bahasa Arab itu kan ada kabir, kabir itu besar, akbar lebih besar. Misalkan shaghir kecil, asghar lebih kecil. Dia kalimat superlatif. Berarti lebih besar. Lebih besar itu maksudnya apa? Lebih ada tekanannya. Kenapa? Karena di situ ada tasdid. Ya tabbat yada abi lahabi wa tab. Wa tab. Ya, wa tab. Coba di sini. Wa watabba kan gini, nah tasdid kan, maka dia di sini harus ditahan. Berbeda dengan ayat yang kedua ya, tabbat yada abi lahabi watab, apa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah kasab, kalau kasab di sini ya, kasab, nah ini cuman satu aja. Nah, kan yang membedakan huruf yang tasdid dan tidak bertasdid itu, kalau yang bertasdid itu kan hakikatnya ada dua huruf sini sebenarnya. Wata baba di situ harusnya ya. Baba di situ, ba yang pertama sukun, yang kedua baru berharokat. Maka dia di sini ada sedikit penekanan, maka disebut dengan qalqalah akbar. Watab, watab. Nah, tapi kalau yang biasa kasab. Nah, jadi itu qalqalah yang apa? Yang kubro aja. Ya bukan akbar. Oke ya. Oke, cukup ya. Oke, lanjut. Nah, tisa. Nah, ini nih. Coba perhatikan di sini. Huruf sin yang bertasdid, ya. Coba di sini tasdid ya. Harusnya kan di sini tulisannya kan ti sasa ya. Sini kan harusnya di sini seperti ini nih. Nah, jadi huruf yang bertasdid harus ditekan sedikit suaranya ya. Tisa. Penulisan aslinya itu seperti ini ya. Maka kalau kita kaji di sini huruf sin nanti dia memiliki sifat rokhawah. Oke, kita hapus dulu ini. Coba kita bahas ini karena huruf sin itu sering tertukar ya. Huruf yang sering tertukar ini. Ini kita bahas-bahas huruf-huruf yang rentan suka tertukar ya. Ini kelihatan nggak nih? Oke deh. Ini saya hapus dulu ya. Coba teman-teman sudah screenshot ya. Kalau udah saya hapus dulu nih. Soalnya terbatas nih tempatnya. Coba teman-teman. Ada yang masih sering ketukar nggak? Coba nih saya tulis ya hurufnya. Siapa yang masih sering tertukar antara vokal huruf sin, shin? Ayo, coba. Ada nggak yang masih sering ketukar? Misalkan membaca hurufnya iqtarabatisya, tisya, atau ketika dia terdapat huruf shin ketukar dengan sin. Misalkan minas saitoni. Nah, coba. Ada yang masih sering ketukar nggak? Kalau ada ya mungkin ada pernah menemukan atau dirinya sendiri juga ya masih kadang tertukar. Nah, ini kita bahas nih nanti detail ya. Kita bahas bagaimana cara menyebutkannya, bagaimana makhrajnya, apa perbedaan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh dua huruf ini agar dia tidak tertukar. Nah, oke ya. Coba. Ada? Masih ya? Nah, oke, baik. Kita bahas nih ya teman-teman, nanti ini bisa diajarkan lagi kepada anaknya atau guru kepada murid-murid ngajinya, ini bisa disampaikan ya agar huruf sin dan shin ini tidak tertukar. Caranya bagaimana? Nah, oke, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, pertama kita kaji dari dua sisi ya. Kita kaji dari dua sisi. Yang pertama, kita lihat dari sisi makhrajnya dulu. Oke, dari kedua huruf ini kita harus lihat dulu
makhrajnya, dari mana keluar hurufnya. Huruf sin, nah ya, ujung lidah. Nah, shin, kalau shin tengah lidah. Oke, sekarang kita lihat. Dari kedua hurufnya ini dari segi makhraj pun sudah sangat berbeda, ya. Beda banget. Huruf sin, ya, sa, si, su, ini keluarnya dari ujung lidah. Ujung, torfun ya. Tadi kita sudah jelaskan lidah itu dibagi 4, ujung, tengah, pangkal sama sisi pinggir. Nah, kalau shin tengah lidah. Nah, ya. Nah, bagaimana cara menyampaikan? Ya itu tadi, jelaskan makhrajnya dulu, ya. Jelaskan makhrajnya biar ya murid kita itu paham. Oh, ternyata agar huruf ini tidak tertukar, kita harus menempatkan pada makhrajnya, pada tempat keluarnya. Oh, tempat keluar huruf sin itu dari ujung lidah, sejajar dengan gigi seri bawah. Oke, situ dulu. Nah, nanti ada lagi tips yang lain. Yang kedua, huruf shin keluarnya dari tengah lidah, naik ke langit-langit. Sya, sya. Oke. Nah, lalu setelah itu ada satu sifat yang yang membedakan antara dua huruf ini. Di antara semua sifat itu kan banyak yang sama ya. Huruf sin rokhawah, shin rokhawah, ya. Huruf sin dia hamas, shin juga hamas. Tapi ada satu sifat yang membedakan antara dua huruf ini. Apa itu? Yang sin ini dia berdesis. Oke, nah ini diingat. Berdesis atau nama sifatnya itu sofir. Nah, sedangkan huruf shin itu menyebar angin di dalam mulut. Nah, sifatnya apa? Disebut dengan tafashi. Nah, ini nih yang paling mudah nanti kalau kita mau mempraktekkan ya, memberitahu kepada murid-murid kita. Nah, kalau sin itu dia berdesis, bagaimana sih berdesisnya huruf sin itu? Ya, tadi tepatkan pada makhrajnya, gigi kita rapat, dia desisannya akan keluar pada sela-sela gigi. Maka tipsnya tadi ya, bunyikan desisannya. Sa, si, su, sa, si, su. Nah, kalau shin angin. Sya. Nah, seperti kita ngusir hewan ya, nah, ataupun suara angin lah. Sya, shi, shu, asya, ishi, ushu. Nah, kalau sin sa, si, su, asa, isi, usu. Nah, itu. Oke? Nah. Oke, insyaallah ya. Jadi memang ada satu sifat itu yang membedakan, yaitu sifat sofirnya sama sifat at-tafashi. Nah, kalau sofir itu berdesis, ya mengeluarkan suara tambahan desis. Kalau shin, ya itu dia mengeluarkan angin ya, angin menyebar di dalam mulut yang disebut dengan at-tafashi. Oke ya. Oke, insyaallah. Ini ada pertanyaan ini, kalau latihan huruf shad dan huruf itbaq lainnya, bagaimana cara angkat pangkal lidahnya? Ya Kak, ini berbeda-beda ya. Maksudnya kalau durasi waktu belajar itu memang biasanya bukan terkendala. Memang para santri-santri ya, terutama di pesantren kita juga seperti itu. Jadi santri itu memang banyaknya kesulitan ketika melafalkan huruf-huruf isti'la. Kenapa? Karena kita perlu effort ya dengan mengangkat pangkal lidah tadi. Ya banyak berlatih memang ya, banyak berlatih tadi. Formatnya yang sudah saya tulis tadi ya. Jadi dia disukunkan, lalu dia ditasdidkan. Atau kalau saya biasanya ya untuk latihan makhraj itu saya banyakkan latihan ya potongan ayat. Nanti teman-teman ini bagus ya kalau misalkan teman-teman sebagai guru ngaji, coba beli buku Shahibut Tilawah ya. Shahibut Tilawah itu kalau nggak salah penulisnya itu Ustadz Arham. Nah, di buku Shahibut Tilawah itu dia sudah banyak potongan penggalan-penggalan ayat. Contoh, tapi kita sebagai guru harus mentelakikan ya. Contoh misalkan gini, potongan ayatnya misalnya gini,
wasayif, ya, bimusaytir. Ada lagi sirata, siratal ladzi. Jadi sembari kita talakikan dulu ya. Jadi tipsnya gini, kalau misalkan kita mau melatih misalkan murid ngaji kita bacakan, talakikan. Contoh misalkan ada penggalan, makanya penting tadi kita punya buku untuk latihan penggalan-penggalan ayat. Nah, per huruf. Misalkan latihan huruf shad. Misalkan hari ini latihan huruf shad. Ada penggalan-penggalan ayat, latihan di mana yang penggalan ayat itu memang terdapat huruf shad. Nah, itu yang kita latih setiap hari. Nah, dengan mentalakikan so, sli, su, atau nanti teman-teman bisa pakai buku Utsmani juga ada. Kalau buku Utsmani itu dia lebih simpel gini. Bukunya ada saya. Soalnya saya tuh kadang kalau ngajar itu saya pakai banyak metode. Jadi kita lebih kayak lebih. Kalau saya sementara pakainya kadang ya saya pakai buku Utsmani, kadang pakai Shahibut Tilawah atau Aisar juga bisa. Yang penting gini, apapun bukunya bebas aja, yang penting dia banyak penggalan ayat. Contoh misalkan ya, kalau di buku Utsmani itu dia lebih singkat ya. Gini contoh misalnya. Dia setiap hurufnya ya ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya metode ini. Nah, ini misalkan huruf alif nih. Nah, latihan makhrajul huruf dan sifat. Ini huruf alif. Jadi penggalan-penggalan ayatnya ini memang diambil dari semua huruf-huruf yang terdapat huruf alif. Nah, misalkan huruf shad ya. Contoh nih. Kalau saya biasanya seperti itu. Karena memang sebenarnya nggak ada teori ya. Teori itu ya kita tahu. Teorinya itu huruf tebal itu ya dengan cara mengangkat pangkal lidah. Nah, bagaimana kita memperbanyak latihannya? Karena kenapa? Nanti kita akan ketemu sendiri. Oh, ternyata pola bacaan huruf shad seperti ini. Nah, kita akan ketemu tuh nanti titiknya di mana kita sudah pas mengucapkan hurufnya. Nah, gitu. Contoh ya, ini saya kasih contoh nih. Jadi teman-teman tipsnya gitu aja, ya. Mau biar anak kita itu bagus bacaannya, fasih, itu tadi ditalakikan. Cari contoh-contoh potongan ayatnya. Contoh nih, misalkan huruf shad ya. Nih. Kan sudah banyak nih contoh ayatnya nih, huruf shad. Misalkan wasayif, ditalakikan. Wal 'asr bis sabr wa hussila nih, wa hussila. Nah, dipraktekkan, nanti dibaca, diulang terus. Nah, lalu nanti misalkan nih kalau kita punya murid 4 ya. Misalnya kita punya murid 4 atau 3 berapa gitu ya. Nanti kita talakikan. Nanti diberikan penugasan PR. Misalkan nanti kamu kembali ke belakang. Nah, latihan dulu huruf shadnya. Nanti setelah kira-kira kamu sudah yakin, maju lagi. Talakikan lagi, setorkan lagi bacaan huruf shadnya. Sembari nanti menunggu teman-teman yang lain. Nah, begitu. Kalau saya biasanya seperti itu. Karena tidak ada trik khusus. Kenapa? Karena secara teori kita sudah paham. Oh, ternyata huruf tebal itu memang dengan mengangkat pangkal lidah. Bagaimana nanti kita latihan yang kita perbanyak. Nah, gitu ya. Talakinya bagaimana? Ya, talakinya dengan mengucapkan hurufnya ya dengan baik, dengan pas, sesuai dengan makhraj. Contoh seperti tadi ya, misalkan saya bacakan nih. Wa hussila, wa hussila. Oke, diikuti, diulangi. Nah, diulang lagi, kita talakikan lagi, baca ulang lagi. Nah, seperti itu. Oke ya. Bukunya seperti ini. Nah, kalau buku Utsmani dia lebih sedikit jilidnya. Kalau buku Iqra kan dia ada 6 jilid ya. Nah, kalau Utsmani ini dia cuma 3 jilid saja. Jadi, untuk anak saja itu cuma 3 jilid, jilid 1, 2, 3. Nah, misalkan anak itu sudah bisa sampai jilid 2, itu sudah bisa baca Al-Qur'an. Nah, nanti jilid 3 itu hanya pendalaman. Ya, pendalaman. Ya, seperti itu. Sudah selesai ya. Mungkin kita sampai ini aja. Sudah sin. Sudah ya, bisa difahami mungkin perbedaan antara huruf sin dan shin. Nah, gitu. Dijual bebas ya, dijual bebas. Saya banyak ya menggunakan buku. Kadang saya pakai buku Aisar. Nah, itu bagus juga, diperjualkan bebas juga. Terus Utsmani juga ada diperjualkan. Terus nanti teman-teman bisa gunakan itu tadi Shahibut Tilawah ya, Shahibut Tilawah. Ya, kalau yang lebih familiar Iqra. Iqra itu ya, tapi memang kalau Iqra dia tidak ada spesifik ini ya, kayak latihan makhraj per huruf gitu.
Misalkan kalau ini kan ada ya, misalkan dari huruf alif sampai ya dia ada nih, misalkan huruf zai nih. Nih teman-teman lihat ya. Huruf zai di sini ada contoh-contohnya yang terdapat huruf zainya. Nanti sin, ya, contoh-contohnya apa? Shin, shod, dot, semua ada. Jadi kita enak latihannya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Mungkin huruf shin sudah bisa difahami. Kita terakhir nih ya. Wasa'atu. Nah, ini saya mau bahas huruf ain nih. Tadi di awal sudah ya, huruf ain ini suka tertukar dengan hamzah. Ya, maka yang jelas semua huruf-huruf yang sering tertukar itu perlu kita ketahui dari mana tempat keluarnya. Karena pasti di situ, ya faktor utamanya di situ. Karena nggak pas, tidak tepat mengeluarkan hurufnya, makanya dia hurufnya sering tertukar ya. Wasa'atu, wasa'a, bukan atu tapi atu, wasa'atu. Nah jadi a-nya itu jelas, au. Nah, jadi keluarnya dari tenggorokan bagian tengah, au, bukan a i u. Nah gitu ya. Oke, mungkin sampai situ dulu ya, kita nggak kerasa udah sejam. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Intinya ya belajar tahsin itu ya perlu kesabaran, keistiqomahan. Ya, sabaran, istiqomahan karena memang ya karena kita di sini belajar ya sama-sama ya. Kita bukan menjanjikan teman-teman belajar di sini pasti bisa, enggak ya. Hasil itu semua sudah ada yang atur ya, Allah semua yang mengatur hasil itu. Kita ya cuman bisa mengikhtiarkan ya, mengupayakan, mengusahakan ya. Kalau saya ini sebagai wasilah saja ya, ilmu saya juga nggak banyak-banyak banget. Intinya kita di sini sama-sama belajar. Apa yang bisa saya sampaikan ya semampu saya. Apabila ada kesalahan nanti nggak apa-apa, teman-teman bisa koreksi. Kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa perkaya lagi hadonah bacaan kita terkait materi tahsin. Gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat ya, berkah insyaallah. Oke ya, begitu insyaallah. Enggak apa-apa, yang penting ya kita tetap sabar, istiqomah.